Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku bakal ngebahas salah satu perfume dari Mykonos. Ini bukan yang terbaru sih, tapi ini adalah aku baru punya full botolnya aja. Namanya adalah Aphrodite dari Mykonos yang warnanya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi ini tuh sebenarnya aku udah lama nyobain perfume yang satu ini. Kalau misalnya kalian waktu itu nonton video aku sebelumnya yang aku pernah icip-icip atau nyobain perfume dikan-dikannya perfumenya Mykonos, salah satunya waktu ini baru keluar. Aku udah sempet bilang bahwa ini tuh enak gitu ya. Di hiduan pertama tuh aku langsung kayak jatuh cinta gitu. Nih aku masih simpen bahkan dikannya dan di sini kelihatan ya warna jusnya itu dia agak-agak kekuningan, kecoklatan gitu ya, karena kalau di sini kan nggak kelihatan. Nah, aku menyadari bahwa dari sekian banyak perfumenya Mykonos yang udah aku cobain nih, masih lebih banyak lagi sih dari yang aku temukan, dikan-dikannya masih ada beberapa yang aku simpen juga belum aku sempat bongkar-bongkar. Yang paling keinget di benak aku dan kayak terngiang-ngiang terus gitu, terutama kayak aroma yang super sweet, cinnamon, warm dan menghangatkan hati gitu. Pokoknya kebayang-bayang terus adalah si Mykonos yang Aphrodite ini. Nah, kemarin tuh aku sempet intip-intip Mykonos pas lagi live dan ternyata aku bisa dapet ini dengan harga kayak 100 ribuan lebih dikit gitu. Jadi aku seneng banget, akhirnya punya full botolnya walaupun bukan yang 100 mili yang botolnya cakep, tapi ini yang, signature-nya Mykonos yang botolnya bentuknya kayak gini aja aku udah seneng, akhirnya punya full botolnya. Jadi kali ini aku putuskan untuk share kepada kalian gimana pengalaman aku pakai perfume yang satu ini setelah aku punya full botolnya dan aku udah pakai full wear beberapa hari ini, oke? Sebenarnya kalau dilihat dari botolnya ini masih sama dengan botol-botol Mykonos sebelumnya nih sampai aku bawa Enchanted aku nih ya, bedanya apa ya, botolnya, bentuknya segala macam masih sama cuman warnanya aja yang beda gitu. Kalau ini kan warnanya lebih ke arah merah marun gitu ya dengan tutup gold dan tulisan juga yang berwarna gold, ya kayaknya tulisannya yang beda ya, tuh. Dan ini mewah banget sih berasa, menurut aku berasa mewah ininya. Terus dengan, box yang masih sama bentuknya cuman beda di gambarnya aja, kayak gini kalau dibuka. Ini, keras, ini cukup cukup kokoh gitu ya, cukup keras, jadi nggak yang ecek-ecek. Jadi kalau misalnya taruh botolnya bener-bener dia bisa melindungi si botol gitu ya, kenceng gitu pegangannya. Jadi aman banget kalau misalnya kalian mau kirim ke orang lain gitu loh. Nah, yang aku senang dan aku sadari dari parfum yang satu ini adalah kayaknya dibandingkan terakhir kali aku beli Mykonos yang botol, 50 mili, ini sprayernya udah upgrade jadi lebih bagus nih ya. Jadi ini anyway ini tutupnya tuh bukan gold banget ya, jadi dia kayak semi-semi rose gold gitu ya. Jadi bukan gold yang bener-bener kayak kuning gitu, tapi ini lebih ke arah ada pink-pinknya gitu. Terus, sama sprayernya, ini kan sprayer yang lama, ini sprayer yang baru nih. Kalian bisa lihat, satu dia lebih panjang gitu, lebih kelihatan tinggi sih. Ini kalau disemprot beda nih. Aku akan coba semprot yang Enchanted ya, yang sebelumnya. Nah, dia pendek, agak keras, dan keluarnya tuh kayak dikit-dikit gitu. Sedangkan yang barunya, ini yang untuk, Aphrodite, noh, dia lebih empuk, keluarnya lebih banyak, lebih smooth aja gitu kalau dipencet. Nah, semoga ini tidak rusak rusak seperti yang sebelumnya punyaku yang, matcha matcha latte ya. Oke, jadi, langsung aja aku semprotkan di kulit dan ini smooth banget. Kalau ditanya apakah masih oily atau tidak, masih sedikit ada oil-nya, tuh bisa terlihat di sini, tapi nggak yang sampai ngeganggu banget. Ini sebenarnya aromanya nggak baru banget sih di hidung aku. Dibuka dengan aroma yang sebenarnya ada sedikit, hint asem-asemnya. Kayak ada sedikit sitrusinya, tapi sebenarnya bukan citrus banget, kayaknya sih ini lebih ke arah asem-asem dari myrrh mungkin gitu, karena aromanya, lebih nuansanya tuh enak banget, warm and sweet. Sweet dari cinnamon-nya itu langsung dapat juga di awal penyemprotan. Aromanya tuh ada sedikit aroma yang pahit gitu, nggak sedikit sih, lumayan dominan aroma pahitnya malahan di aku, tapi bukan kayak pahitnya citrusi ya. Ini tuh lebih ke arah, pahitnya sesuatu yang arahnya kayak smoky atau terbakar gitu, dan woody-nya juga kental banget di sini. Basically ini menurut aku aroma yang sangat berkesan warm dan juga seksi.
karena dia bener-bener sweet. Nah, sweet-nya tuh beda dari sweet yang kayak, fruity. Sweet-nya tuh bukan sweet yang kayak lebih ke arah floral ataupun fruity, ini lebih ke arah kayak burnt rempahan gitu. Kalau dilihat dari notes-nya emang di top notes dia pakai jasmine, terus ada burnt cinnamon dan juga myrrh. Terus di middle notes-nya dia pakai cedarwood, tonka bean dan juga sandalwood. Dan di bottom notes-nya dia pakai white musk, tobacco mungkin ya, terus vanilla dan juga mineral amber. Jadi ini aromanya menurut aku kalau dilihat dari notes-nya emang terasa ada sentuhan maskulinnya karena emang menurut aku ini aromanya, lebih ke arah unisex sih. Jadi bukan yang, manis tapi manisnya super feminin gitu bukan gitu ya. Tapi juga kalau dibilang maskulin banget yang benar-benar super maskulin juga enggak gitu. Jadi ini benar-benar aroma tengah-tengah bisa dipakai cowok ataupun cewek dan emang cocok banget untuk suasana-suasana akhir tahun gini, lebih cocok kayak untuk udara yang lebih dingin karena kan biasanya di akhir tahun tuh, kalau di Indonesia sih biasanya lebih ke musim hujan. Jadi kalaupun malam hari, siang, malam itu rata-rata tuh udaranya lebih ke arah sejuk dingin gitu ya. Kebayangnya kalau ini dipakai di kayak daerah-daerah yang lebih dingin lagi kayak di puncak mungkin atau di luar negeri dipakai di winter ini bakal sangat amat cocok banget sih menurut aku. Karena ini tuh kayak nuansanya emang nuansa-nuansa akhir tahun banget kayak Christmas, New Year gitu loh. Kayak, menurut aku tuh membawa vibe akhir tahun banget gitu loh. Dan ini tuh lumayan strong dan bold gitu loh menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini untuk acara Natal atau acara tahun baru kalian yang emang, suasananya bakal dingin kayak gitu-gitu, kalian ini bakal cocok banget menurut aku. Selain itu performanya juga ini gokil juga sih, beberapa perfume Mykonos yang aku punya pun juga performanya cukup oke gitu ya, walaupun dia memang masih kayak agak oily kayak gini, tapi dia ketahanannya bener-bener di kulit aku dia tahan lebih dari 8 jam, bahkan di jam ke-10 itu sebenarnya dia masih ada banget di kulit, kalau aku pemakaian malam hari dan di akhirnya, di base note-nya itu yang tertinggal aromanya lebih ke arah powdery woody gitu. Di baju dia bisa tahan lebih dari 12 jam dengan projection yang masih ada di akhir-akhir jamnya gitu. Jadi di awal penyemprotan mungkin projection itu bisa lebih dari 1 meter, 1,5 sampai 2 meter tuh oke. Bisa 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 sampai kalau misalnya terutama kalau kita semprotnya lumayan banyak gitu ya, dia bakal turun terus tapi di jam-jam di atas 8 jam, 10 jam kalau di baju sebenarnya dia masih bisa kecium sama diri kita sendiri setidaknya. Jadi aku bener-bener masih bisa mencium aromaku sendiri kalau aku semprotin di baju di jam ke-10. Jadi performanya menurut aku sih oke banget dengan harga yang masih di bawah 200.000 gitu dan, aku juga dan seingatku juga Aphrodite ini tuh banyak yang suka sih. Aku sendiri lumayan suka sama perfume ini, tapi ini bukan yang my favorite Mykonos karena menurut aku ini tuh agak tricky di pemakaian di waktu pemakaiannya karena ini nggak bisa dipakai kayak buat sehari-hari, buat siang-siang, panas-panasan agak kurang cocok dan terutama kalau bener-bener super panas ini bakal ada tendensi untuk bikin pusing. Jadi, kalau ditanya favorit banget atau enggak, tapi kalau favorit di situasi di mana emang cocok kayak di akhir tahun, di musim-musim hujan, musim-musim yang lebih, suhunya lebih dingin, menurut aku ini salah satu favorit aku juga, gitu. Oke, yang pasti itu aja yang pengen aku share kepada kalian mengenai Aphrodite ini. Semoga ini bisa menjawab, rasa penasaran kalian yang masih pengen nyobain perfume yang satu ini. Kalian coba pantengin aja deh Mykonos tuh biasanya suka ada live-nya tuh sekarang suka ada kayak diskon-diskon tambahan gitu. Jadi lumayan banget sih, bisa dapetin beberapa perfume, kayaknya bisa dapat harga kayak di bawah 150.000 gitu. Oke, nanti aku seperti biasa taruh link pembelian, Mykonos official store-nya, untuk produk ini di description box ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.